المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita masih dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah fil Ahadisi Sahihati An-Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf Ad-Din An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sedikit tentang muqaddimah serta biografi singkat Imam Nawawi, dan insyaallah pada malam ini kita akan membaca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna Allah Ta'ala wa maraja akamasewe nania masaro pamasiye, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-hadisul awwalu, hadis mengulangi hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin, Abu Hafs Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab, An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin, Abu Hafs Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Radhiyallahu ta'ala anhu, tori puriona pongalla ta'ala koritu, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, berkata. Jadi yang berkata di sini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, saya telah mendengar. Sami'tu, saya telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Itulah yang disebut dengan sanad hadis. Ya. Kita masuk ke matannya, isi hadisnya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Majapunna ya amalae sita gatungengi si bawa niatna. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu sesungguhnya amal binniyati tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya wa innama dan sesungguhnya likulli bagi tiap-tiap, likulli bagi tiap-tiap, likulli imri'in bagi tiap orang. Dan sesungguhnya bagi tiap orang manawa apa yang diniatkan. Jadi tiap-tiap orang dibalas berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Sesungguhnya setiap orang dibalas berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya nigi nah karena alek ke dapuranna, hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Nigi alek ke dapuranna nah karena Allah Ta'ala nanniya surona fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu, maka hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa hijrahnya lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang dia ingin dapatkan, awimra'atin, atau karena wanita atau perempuan, awimra'atin, atau karena wanita, yang kihuha,
yang ingin dinikahinya, yang kihuha yang ingin dinikahinya, fahijratuhu maka hijrahnya, ila ma hajara ilaihi kepada apa yang dihijrahkan. Jadi nigi berhijrah nah karena tujuan dunia atau karena motivasi perempuan, wanita yang ingin dinikahi, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya mendapatkan dunia atau hanya mendapatkan wanita. Rawahu imamal muhaddisina, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Asalnya itu imamaini, tapi karena mudhaf sandar kepada al-muhaddisina, maka dibukalah iya dan nunnya, imama al-muhaddisina, dua imam ahli hadis. Siapa itu dua imam ahli hadis? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Itu sering disebut dengan Imam Bukhari. Ternyata panjang juga namanya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Jadi Bukhari itu nama kampungnya juga, seperti Nawawi, dia dari Bukhara. Asalnya kampungnya di Tepung. Imam Bukhari. Yang kedua, wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairiyu an-Naisaburiyu, dari kampung Naisabur, sering disebut dengan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Biasa juga disebut dengan Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh guru hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Biasa juga disebut dengan muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka ditanya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Syaikhani Bukhari Muslim dalam hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fi sahihaihima, dalam dua kitab sahihnya. Kan ada Sahihul Bukhari, ada Sahih Muslim. Sama-sama kitab sahih. Al-Lazaini, yang keduanya itu huma asahhu al-kutubil musannafati. Asahhu, kitab yang paling sah. Asahhul kutubi, kitab yang paling sah. Al-musannafati, yang disusun. Jadi biasa kita baca bahwa setelah Al-Quran ada hadis. Hadis, kitab hadis juga mempunyai tingkatan. Ada kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Ada kutubut tis'ah, kitab hadis yang 9. Kutubus sittah itu biasa di nomor urut pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Ya, jadi
Itulah disebutkan di sini bahwa ashahul kutubi al-musannafati, kitab hadis yang paling sahih. Itulah tadi hadis yang pertama, saya kira ini mudah untuk dihafal. An Amiril Mu'minin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kenapa banyak ulama yang menyusun 40 hadis? Karena banyak riwayat yang menyebutkan meskipun dhaif, lemah, tapi hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadailul a'mal, keutamaan amal. Imam Nawawi menyebutkan bahwa boleh barang siapa yang menghafal 40 hadis maka dia akan dibangkitkan bersama dengan golongan para ulama dan para fuqaha. Jadi bagus sekali kalau kita hafal. Ada yang mengatakan bahwa Nabi akan memberikan syafaat kepadanya. Jangan roan-roan yang kena minta. Ada juga riwayatnya mengatakan dia dipersilahkan masuk dari pintu surga mana yang dia inginkan. Saya kira ada mungkin di sini yang disebutkan. Ini man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang menghafal, siapa umatku yang menghafal 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'asahullahu yaumal qiyamati, Allah akan membangkitkan fi zumratil fuqaha'i wal ulama, dalam golongan fuqaha dan ulama, dalam golongan ahli fikih dan para ulama. Luar biasa ini. Wa fi riwayatin ba'asahullahu faqihan aliman. Riwayat yang lain Allah membangkitkannya sebagai orang ahli fikih yang alim. Ada juga riwayat lain, kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Saya akan menjadi pemberi syafaat dan bersaksi kepadanya pada hari kiamat. Ada juga riwayat, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Silahkan masuk dari pintu surga mana yang engkau inginkan. Wah, luar biasa ini. Kutiba fi zumratil ulama, dia dicatat dalam kelompok ulama. Wa husyira fi zumratis syuhada, dia dibangkitkan dalam kelompok para orang yang mati syahid. Luar biasa keutamaannya ini kalau kita menghafal hadisnya ini. Dapat koki Allah Ta'ala matur yasari mondri si bawa topan ritai. Kokoni golongan topan ritai mondro, insyaallah salaman itu. Apalagi kalau nabita mengandron roki mempareki syafaat. Jadi anak-anakku sekalian, bagus sekali tadi itu. Guru kita bilang kita hafal hadisnya, minimal 1 hadis kita hafal per minggu di store. Apalagi kalau hafiz Quran Toni, ada juga bekal hadis 40. Nah masuk ke ceramah tasiulah dia kekurangan bahan. Tadi di hadis bahas keutamaan niat.
bahas hadisnya ini. Tidak kekurangan bahan. Namun siulakum ada awal di kampung atau baik, coba kita lihat penjelasannya ya. Dalal hadisu, hadis ini menunjukkan, dalal hadisu hadis ini menunjukkan ala anna niyata, bahwa sesungguhnya niat mi'yarun. Apa ini mi'yar? Neraca, timbangan. Litashihil a'mali, untuk sahnya sebuah amal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mempunyai niat. Kenapa niat penting? Karena inilah yang membedakan antara adat istiadat dengan ibadah. Inilah yang membedakan hal-hal yang mubah yang kita laksanakan, yang kita lakukan menjadi mendapatkan pahala. Contoh kecilnya makan, minum, mandi. Itu kan hal-hal yang mubah. Kita boleh tidak mandi dan boleh mandi. Tapi kalau kita lakukan dengan niat, itu mendapatkan pahala. Contoh kecilnya ketika hari Jumat, kita mau pergi sholat Jumat, kita mandi. Waktu kita mandi itu kita berniat. Umpamanya kalau hari Jumat harinya panas, kita mau pergi sholat Jumat dengan mandi untuk menyegarkan badan. Tapi beda dengan orang yang berniat pada saat mandinya itu dengan niat untuk mandi sunnah karena Allah. Jadi itu yang membedakan ya. Kau sejumai cemnya kok menyau gak? Kalau tidak, maka yang kamu dapatkan cuma kebersihan dan kesegaran. Tapi kalau kamu berniat sunnah untuk mengikuti sunnah Nabi karena Allah, maka kamu mendapatkan pahala dua melolongan. Engkau apa lamu, kamu juga mendapatkan kesegaran dan kebersihan. Itu contoh kecilnya yang membedakan adat istiadat dengan ibadah. Niat yang membedakan. Contoh kecil makan, kan boleh saja kita makan, boleh tidak makan. Tapi kalau kita makan, niatnya untuk dipakai beribadah, agar kuat beribadah karena Allah, maka makan tadi itu berpahala. Semakin banyak niat baiknya, semakin banyak juga pahalanya. Tapi kok mandre bawa ki tidak tiga agam metok rilalanga titta, maka ada barang malesika makasi yang tiga metok rilalanga titta, maka deh barak kuamangi saya kuat beribadah karena Allah. Mandre ki masobawa ki tidak ada pahala yang kita dapatkan. Yang itu maksud saya, niat itulah yang membedakan adat istiadat dengan ibadah. Coba lihat ibadah. Tidak ada ibadah tanpa disertai dengan niat. Sempajaki pasti niat.
Di mana tempatnya niat? Di hati atau di lidah? Mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah di hati. Netokeng hati. Istilah tempatnya niat. Tapi kenapa kita melafazkan? Makanya ada kata pandai takkidun, untuk menguatkan. Kita melafazkan niat mapakyasei riyati. Maka daki usolli fardhu al-maghribi. Itulah melafazkan niat. Karena ada juga sebagian saudara kita kalau sali tak pernah subah sali di depan lepalang ini anak, itu beda dengan kita. Areko ini kita melafazkan niat meskipun tempatnya niat di dalam hati, tapi untuk menguatkan. Kapan kita berniat? Bersamaan dengan perbuatan. Jadi kumas sempajaki usolli farda itu belum sholat namanya itu. Takabir ipi perhiasan sempajang. Itu usolli farda, itu baru melapaskan niat. Jadi boleh monrom metu adita riwat takabir ita. Karena niat itu bersamaan dengan perbuatan. Ya. Inarna kadang guruta hazihin niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah hati. Wa iza nataqa bihal lisan, dan jika lidah melafazkan niat, fazalika ta'kidun lima fil qalbi, maka itu menguatkan yang ada di dalam hati. Jadi hadis ini luar biasa membahas tentang niat. Makanya ada kaidah Islam yang pertama itu mengatakan bahwa al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung dari niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah itu timbul dari hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Baik, kita lanjut ya. Mi'yarun li tasqihil a'mali, timbangan untuk sahnya amal. Fahaisu saluhatin niyatu saluhal amalu. Ketika niat itu benar, maka amal juga benar. Ya. Wahaisu fasadatil amal. Ketika niat itu rusak, maka amal juga menjadi rusak. Jadi kau makasingin nyata, makasih to malata. Tapi kau masolang nyata, masolat to yang malai. Ya. Sama ketika kita sholat. Aktivitas apapun yang mau kita lakukan, kita awali dengan niat yang baik. Semakin banyak niat baiknya, semakin banyak juga pahalanya. Jadi tulimat to'atita manyak madeceng. Nasabak nareko DC diniakeun, DC itu dilolongan. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka dicatat baginya satu kebaikan. Napi mannya atau
baru berniat sudah dicatat satu kebaikan. Kalau dia mengerjakan dicatatlah 10 kebaikan. Tapi kalau keburukan kong ketemannya tapi dia nabi gaui, nah karena mitau di Allah Ta'ala betul nih mannya dia pernah dicatakan. Tapi kau takut balik tak pasalan nabi gaui dicatat satu keburukan. Dari kotobai riad dampengangi diganti dengan kebaikan. Innal hasanati yuzhibuna as-sayyiati. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napiki mannya madeceng nuki memen nih apalanna dari kori pigawi enang kisi 10. Luar biasa ini. Itu karena keistimewaan dari niat. Wa iza apa ini? Wajadal amalu wa qaranathu niyatu falahu salasatu ahwalin. Apabila ada amal yang disertai dengan niat, maka dia mempunyai 3 ahwal, ya, kondisi. Ada kelengka amala nasi bawenia